So guys, balik lagi dengan saya Karsa, 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 dan ini adalah iPhone 5 biasa tanpa MLC ataupun S. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah HP jadul dari iPhone, dari Apple sebenarnya, mereknya iPhone. Tipenya iPhone 5 biasa. iPhone ini sudah rilis sejak tahun 2012 di bulan September. Ya, hampir genap 10 tahun, dan ini adalah bulan 6 tahun 2022. Kira-kira tahun sekarang HP ini bisanya untuk apa sih? Apakah masih bisa digunakan? Apakah masih bisa jalan untuk pemakaian sehari-hari? Kali ini kita akan bahas selengkapnya tentang iPhone 5 biasa ini. Oke, sebelumnya kita akan bacakan dulu spesifikasi dari HP ini. HP ini mempunyai layar berukuran 4 inci. Memang tahun sekarang HP kayak gini nih, ini kecil banget, kayak HP mainan sih ini. Untuk chipsetnya sendiri A6 Bionic ya dari Apple, dan untuk RAM-nya 1 GB, dan pilihan internal ada yang 16 GB, 32 GB sama 64 kalau nggak salah. Khusus untuk HP yang sedang kita bahas ini yang varian 16 GB, dan dia sudah mentok di iOS 10.3.4. dan ini adalah salah satu kekurangan dari iPhone 5 ini di tahun sekarang, karena sebenarnya udah nggak kompatibel ya untuk aplikasi yang familiar seperti WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Tapi bisa kita akali dengan kita mendownload aplikasi tersebut dari iCloud yang lama, jadi masih bisa digunakan. Seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, Messenger, Facebook, dan BCA Mobile masih bisa digunakan. Tapi khusus untuk YouTube ini sebenarnya dia memerlukan update ya. Memang untuk reloadnya nih lama banget nih iPhone 5 biasa ini. Ini saya download kemarin menggunakan iCloud lama saya yang pernah menggunakan ataupun mendownload beberapa aplikasi ini sebelumnya. Jadi kita bisa mendownload aplikasi yang penting di HP ini dengan menggunakan iCloud lama. Kalau kita misalnya membuat iCloud baru di HP ini dan langsung di-download, maka dia akan tidak kompatibel katanya. Minimal punya iOS 12. Dia bisanya di iPhone 5s ini. Ini iPhone 5s masih mentok di iOS 12. Jadi untuk WA, Instagram masih aman. Jadi perintahnya di sini adalah perlu update. Anda harus memperbarui untuk melanjutkan. Jadi kalau kita nanti klik update, maka dia akan diarahkan ke App Store. Dan untuk update-nya sendiri ini udah nggak bisa ya, karena udah mentok di iOS 10. Jadi opsinya kita buka YouTube. Ini reloadnya lama dan ini terjadi error saat memuat. Harap untuk mencoba lagi. Jadi kita klik di sini. Ini reloadnya juga lama. Ini nggak bisa sama sekali nih. Jadi kita pilih keluar. Nanti kita akan diarahkan ke browser untuk membuka YouTube ini sendiri. Jadi masih bisa digunakan untuk YouTube ya, tapi opsinya adalah lewat browser dan masih lancar. Oke, mungkin untuk aplikasi yang lain seperti Instagram ini masih bisa ya, walaupun reload buka Instagram di HP ini sangat lama kali. Kita pun emosi sih duanya, wajar sih HP 10 tahun itu masih bisa menggunakan aplikasi baru, saya rasa udah keren banget sih. Update software yang dikasih iPhone pun sebenarnya nggak pelit-pelit amat ya. Untuk Instagram di sini masih bisa buka. Dan kita akan coba untuk membuka TikTok. TikTok juga masih bisa ya. Walaupun memang di iPhone 5 ini reloadnya lama banget karena chipsetnya sangat jadul ya. Oke, ini masih jalan ya, walaupun loadingnya agak lemah ya. Tapi kadang tergantung jaringan juga sih. Oke. Kalau teman-teman nanya HP ini untuk main game bisa nggak bang? Ya, bisanya bisa sih. Main Mobile Legends sebenarnya masih bisa di-download. Cuman pada saat saya mainkan, HP ini bisa close sendiri dari aplikasi Mobile Legends.
Mungkin iOS-nya udah nggak mendukung ya, iOS 10. Tapi jalan tikus sangat banyak sih, dan teman-teman bisa mengakali itu kalau misalnya ngebet banget pengen punya HP kayak gini. Tapi untuk kamera sendiri, saya akui HP ini masih cukup mumpuni ya sampai tahun sekarang. Walaupun resolusi kamera belakangnya hanya 8 megapiksel, 8 atau 5. Nanti saya koreksi di teks di sini. Walaupun resolusinya sangat kecil, tapi hasil kamera yang dihasilkan saya rasa masih bagus ya. Kita akan coba jepret menggunakan iPhone 5 ini. Oke, kita coba jepret yang lain aja dulu. Untuk kamera selfie-nya juga masih apa ya? Ya masih cukup lah, 1,2 megapiksel sekedar menangkap muka kita. Untuk PC saya rasa masih bisa. Ya guys, ini adalah hasil kamera belakang dari iPhone 5. Ini di Kota Pontianak di Taman Alun-Alun Kapuas. Di resolusi 1080p 30 fps. Untuk gambar dan stabilisasi saya rasa masih cukup lah ya. Walaupun udah tahun 2022 sejak awal rilis di tahun 2012, saya rasa kualitas kamera dari iPhone 5 ini masih cukup mumpuni. Di kondisi siang hari ya, weekend. Kita coba jalan dulu. Sip. Memang dengan kondisi yang ya lumayan mulus sih sebenarnya nih. Di belakangnya juga masih mulus. Mulus sekitar 90% lah. Ini calar-calar dan ada sedikit lecet di bagian bawah juga. Cukup bisa lah ditolerir. Tapi untuk LCD saya rasa gimana ya, HP jadul kayak gini mengharapkan yang semua original ya susah juga sih. Oke, kita coba apa lagi. Untuk nelpon saya rasa HP ini masih berfungsi. Untuk kamera masih oke, video juga masih oke. Tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari saya rasa untuk daily driver tentu HP ini sudah sangat nggak layak banget sih. Apalagi teman-teman yang aktivitasnya sangat intens di luar ruangan. HP ini baterainya udah nggak tahan, baterainya cuma 1440 mAh, sehari bisa ngecas sampai 5 kali dari pagi sampai malam. Bahkan mungkin lebih kalau pemakaiannya sangat ekstrim. Tapi kalau untuk ya sekedar buka-buka TikTok, itu pun kalau buka TikTok harus sabar sih, buka IG juga harus sabar, buka YouTube tadi harus lewat browser, dan beberapa aplikasi masih bisa mendukung. Tapi teman-teman harus bisa mempertimbangkan apakah ingin membeli HP ini dengan kondisi yang sekarang. iOS-nya udah nggak mendukung ya, apalagi untuk update WA ya saya rasa di tahun ataupun di bulan Oktober ini udah nggak kompatibel ya di sini. Jadi ada update lagi, walaupun kita sudah menggunakan iCloud lama untuk mendownload WA ini, tapi nanti maka akan mendapat update lagi, mungkin seperti YouTube tadi ya, jadi diarahkannya lewat browser. Tapi kalau WA saya rasa nggak mungkin diarahkan lewat browser ya, mungkin nggak kompatibel ataupun nggak bisa dibuka sama sekali. Tapi lagi-lagi jalan tikus itu selalu ada bagi teman-teman yang ingin memaksimalkan performa ataupun apa namanya keperluan dari iPhone ini bisa diakali. Untuk WA di sini masih bisa ya, masih bisa digunakan. Dan untuk apa namanya, untuk keyboardnya sendiri juga masih responsif di sini, nggak ada masalah. Untuk unit yang sedang saya bahas ini, alhamdulillah kondisinya sangat bagus, nggak ada masalah ya. Mungkin ada sedikit noda ataupun white spot ya di sini. Yang ini mana tadi ya? Di sini, di tengah-tengah ini. Mungkin itu aja sih minusnya. Tapi
lumayan bersyukur si HP kayak gini masih dapat dengan kondisi yang lumayan mulus dan berfungsi normal. Untuk buka Facebook sebenarnya juga masih bisa ya, tapi reloadnya lama. Ini masih bisa nih. Walaupun ya ini kok stuck muka orang sini, nanti dikira apa pula. Di sini masih bisa digunakan ya, masih bisa berjalan. Oke, jadi kesimpulan untuk iPhone 5 di tahun 2022, HP ini udah nggak layak ya, saya rasa udah nggak layak untuk menggunakan aplikasi keseharian karena iOS-nya udah mentok di iOS 10 dan juga udah nggak compatible. Jadi ini pun sudah sangat dipaksakan untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang standar ataupun aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Jadi bagusnya memang teman-teman harus membeli iPhone seri 6s ke atas lah. Di bawah itu saya rasa udah nggak aman ya, 1-2 tahun ke depan. iPhone 5s saya rasa 1 tahun ke depan juga belum tentu aman menggunakan iOS 12 ya, karena aplikasi sekarang tiap tahun update ya. Dan untuk iPhone 5 ini sebenarnya masih bisa berjalan ya, tapi tentunya harus dipaksakan. Mungkin itu aja sih. Tapi kalau untuk keperluan nelpon, SMS, HP ini masih bisa dijalankan. Aplikasi WA juga sebenarnya masih bisa dijalankan, tapi harus dipaksakan. Mungkin teman-teman yang berminat membeli HP kayak gini ya harus mempertimbangkan kegunaan dari HP ini. Kalau kegunaan sehari-hari jelas ini udah nggak layak banget ya. Oke, sekian review iPhone 5 kali ini dari KP Gadget. Like jika teman-teman suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you. Ini iPhone 5, ini iPhone 5s. Bedanya cuman di sini sih, di tombol home-nya ini lebih mewah, lebih premium, dan ini lebih murah. Selebihnya sama untuk desain, tapi kalau untuk spesifikasi beda juga sih. Oke.